Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Nama saya Rindy Novia Rasidi dari kelas Manajemen B Malang. Di sini saya akan mempresentasikan hasil PowerPoint saya dengan tema analisis studi kasus mengenai pengenalan teknologi 5G. Di sini saya akan menjelaskan mengenai poin permasalahan, yaitu ada pengembangan struktur jaringan, yang dimana implementasi teknologi 5G memerlukan peningkatan infrastruktur jaringan yang signifikan, termasuk penyediaan perangkat keras baru dan perubahan perangkat lunak. Implementasi 5G di industri juga memerlukan peningkatan backhaul jaringan dengan syarat optik untuk menangani peningkatan volume data dan kecepatan transmisi yang lebih tinggi, yang membutuhkan investasi besar-besaran pada infrastruktur. Selanjutnya ada kendala penggunaan, yaitu kompatibilitas perangkat, yang dimana ketersediaan perangkat yang mendukung 5G masih terbatas, memaksa pengguna untuk mengganti perangkat lama mereka. Selain itu, pemerintah juga harus memutuskan penggunaan spektrum frekuensi yang tepat untuk jaringan 5G, yang dapat menjadi tantangan karena perlu mempertimbangkan kapan waktu yang tepat merilis spektrum frekuensi. Poin permasalahan selanjutnya yaitu ada keamanan jaringan, yaitu salah satunya mengenai ancaman siber, yang dimana jaringan 5G lebih kompleks dan terhubung dapat meningkatkan risiko serangan siber, termasuk peretasan dan pencurian data, sehingga diperlukan sistem pemantauan yang efektif untuk mendeteksi dan merespon ancaman secara real time, mengingat volume dan kecepatan data yang tinggi. Poin permasalahan terakhir adalah mengenai kekhawatiran masyarakat. Ada kekhawatiran mengenai dampak radiasi elektromagnetik dari peningkatan jumlah menara BTS, sehingga memerlukan komunikasi dan edukasi yang efektif untuk mengatasi isu ini, serta yang perlu diatasi melalui penjelasan dan mitigasi yang tepat. Setelah menelaah mengenai poin permasalahan, di sini saya akan menjelaskan mengenai langkah penyelesaian dari studi kasus tersebut, yaitu ada peningkatan infrastruktur yang mana dapat dilakukan dengan melakukan pembaruan dan pengadaan perangkat keras baru dan pembaruan perangkat lunak untuk mendukung jaringan 5G, serta melakukan pembaruan pada jaringan inti untuk mendukung kecepatan dan latensi rendah yang ditawarkan oleh 5G. Selanjutnya, untuk mendukung transisi pengguna dalam pengelolaan teknologi 5G dapat dilakukan dengan cara melakukan regulasi dukungan, yaitu dengan membangun kebijakan yang mendukung penerapan 5G, termasuk insentif bagi pengguna dan perusahaan kecil. Langkah penyelesaian selanjutnya adalah untuk menjaga keamanan dan privasi dalam pengelolaan teknologi 5G. Dapat dilakukan dengan menerapkan standar keamanan yang ketat untuk infrastruktur 5G, termasuk protokol enkripsi dan autentikasi yang kuat, dan menerapkan regulasi yang jelas sebagai payung hukum untuk melindungi data pengguna dan memastikan keamanan siber. Selanjutnya, ada bentuk dan implementasi kecemasan masyarakat. Dapat dilakukan dengan membangun infrastruktur yang memadai dan aman, serta menjamin aksesibilitas di seluruh wilayah. Pendidikan dan sosialisasi juga dapat memberikan informasi yang jelas mengenai manfaat dan risiko 5G untuk meningkatkan pemahaman masyarakat. Langkah penyelesaian terakhir adalah pemerintah Indonesia telah mengambil beberapa langkah dalam mendukung pengelolaan teknologi 5G. Salah satunya ialah
insentif pajak dan finansial. Pemerintah dapat memberikan insentif pajak, subsidi, atau bantuan finansial lainnya untuk mendorong penerapan teknologi 5G, terutama bagi perusahaan kecil dan menengah yang mungkin mengalami kesulitan dan pembiayaan investasi awal. Pemerintah juga memberikan dukungan melalui regulasi yang jelas dan konsisten untuk memfasilitasi adopsi dan implementasi teknologi 5G. Setelah menjelaskan mengenai langkah penyelesaian, di sini saya akan menjelaskan mengenai hasil yang dicapai, yaitu implementasi teknologi 5G oleh perusahaan telekomunikasi besar di kota-kota besar menunjukkan hasil yang signifikan. Meskipun terdapat tantangan, salah satunya adalah peningkatan kecepatan dan latensi. Pengguna mengalami kecepatan internet yang meningkat 3-4 kali lipat dibandingkan 4G dengan latensi yang lebih rendah, memungkinkan pengalaman pengguna yang lebih baik dalam aplikasi real time. Selanjutnya, hasil yang dicapai dalam peningkatan penggunaan jaringan 5G yaitu inovasi layanan, di mana adopsi 5G membuka peluang untuk pengembangan layanan baru dan aplikasi yang lebih canggih, meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Mengenai keamanan data dalam pengelolaan teknologi 5G, yaitu salah satunya adalah enkripsi data yang kuat. Implementasi enkripsi data yang lebih baik untuk melindungi informasi sensitif selama transmisi, sehingga mengurangi risiko pencurian data. Yang terakhir, hasil yang dicapai untuk tingkat kepuasan masyarakat dalam pengelolaan teknologi 5G, salah satunya adalah konektivitas yang lebih stabil, di mana masyarakat menikmati koneksi yang lebih stabil, bahkan di area dengan kepadatan pengguna yang tinggi, mengurangi frustasi akibat gangguan sinyal. Yaitu kesimpulan mengenai pengenalan teknologi 5G. Di sini dapat kita simpulkan bahwa implementasi teknologi 5G di Indonesia menunjukkan hasil yang signifikan dalam berbagai aspek. Tidak hanya itu, peningkatan penggunaan jaringan, keamanan, serta tingkat kepuasan masyarakat juga menunjukkan hasil yang efektif. Hasil tersebut mencakup beberapa aspek seperti transformasi digital, di mana 5G berperan penting dalam mendorong transformasi digital di sektor bisnis dan kesehatan, memungkinkan layanan yang lebih cepat dan efisien. Selain itu, pengurangan kesenjangan digital juga termasuk dalam salah satu aspek dari hasil implementasi tersebut. Dijelaskan bahwa akses yang lebih baik ke layanan digital di daerah terpencil membantu mengurangi kesenjangan digital, memberikan manfaat bagi masyarakat yang sebelumnya terpinggirkan. Secara keseluruhan, pengelolaan teknologi 5G diharapkan dapat mempercepat pertumbuhan ekonomi digital dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Demikian presentasi saya kali ini. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.